Oke teman-teman, sekarang gue bakal nyoba Samsung Galaxy S21 Ultra ya. Untuk harian gue coba apakah fiturnya benar-benar se-flagship harganya atau semahal harganya atau malah overpriced. Kesan pertama kali gue lihat HP ini adalah rada kaget sih, karena desain dari HP ini emang the best banget. Bahkan menurut gue pribadi, ini adalah seri Samsung terganteng daripada seri Samsung sebelum-sebelumnya. Sayang seribu sayang, gue belum bisa jatuh cinta sepenuhnya ke HP ini, terutama di bagian ukuran HP ini, yang mana gue ngerasa nggak cocok aja dengan kebongsoran dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Yoi, kalau lu adalah user yang punya tangan minimalis, pasti kurang suka, kecuali lu suka yang besar-besar. Oh iya, gue rada bingung sama body Samsung Galaxy S21 Ultra ini, terutama di bagian backdoor belakangnya. Gue coba cari tahu di GSM Arena dan tertulis bahwa bagian belakangnya pakai material kaca yang diproteksi dengan Gorilla Glass Victus. But yang gue rasain kayak megang HP bermaterial aluminium loh. Kalau beneran HP ini pakai material kaca, berarti kaca yang dipakai ini punya finishing matte atau doff. Entah juga sih, tolong koreksi gua kalau salah. Dan framenya pakai material aluminium yang uniknya BAM kameranya nyatu sama framenya. Dan ini menjadi sebuah gebrakan inovasi baru dari Samsung. Good job Samsung. Sama halnya dengan HP flagship Samsung yang sebelum-sebelumnya, Samsung Galaxy S21 Ultra ini pakai spesifikasi layar yang edan banget. Pokoknya spesifikasinya killer banget asli. Punya layar dengan ukuran 6,8 inch, rasio 20:9, resolusinya 1440 x 3200 pixel dan 89,8% screen to body ratio. Belum cukup di situ, Samsung juga punya panel HP terbaik untuk saat ini, yaitu panel Dynamic AMOLED 2 kali atau 2X. Atau gimana bacanya, entah juga. Layarnya juga support 120Hz refresh rate, memiliki kerapatan hingga 515 ppi density, dan juga punya kecerahan layar hingga 1500 nits. Nah, untuk melindungi layarnya, Samsung Galaxy S21 Ultra ini pakai proteksi khusus dari Corning Gorilla Glass Victus. Dan tentu aja dengan spesifikasi nggak ngotak begini, pastinya ya nggak ada kendala bre. Kalau lu masih komplain dengan layarnya, berarti lu harus cepat periksa ke dokter mata bre. Siapa tahu mata lu sedang bermasalah. Samsung Galaxy S21 Ultra yang masuk ke Indonesia ini pakai chipset seri tertinggi dari Exynos saat ini, yaitu Exynos 2100 dengan GPU Mali G78 MP14 yang udah pasti nggak perlu ragu lagi untuk diajak kerja berat. Siap libas game-game berat yang pernah ada saat ini. Mungkin game yang belum ada mungkin masih mau rilis, mungkin masih bisa dilibas. Apalagi cuman buat sosmed dan kinerja yang biasa-biasa aja. Jadi untuk masalah ini gua nggak bisa ngejudge karena emang gua anggap ini udah sempurna dan nggak ada masalah atau kendala lagi selain duit buat beli device ini. Hal yang paling gua bikin penasaran dari HP ini adalah bagian kameranya. Sebelum gua bahas hasilnya, berikut adalah spesifikasi dari kamera Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan ini mungkin jadi salah satu spesifikasi kamera terkiller yang pernah gue tahu. Gue gak bahas detail dari spesifikasi ini, karena emang harus ada video khusus yang bahas dari sisi kameranya. Jadi gue share hasilnya aja. Dan berikut adalah beberapa sampel foto yang gue ambil pakai Samsung Galaxy S21 Ultra ini. And then menurut gue hasilnya gak sekiller spesifikasinya, karena di beberapa take yang diambil gak bisa ngebuat gua terkesima. Apalagi ini harganya yang mahal sekali.
Oh iya, gue juga sedikit compare hasil kamera belakang Samsung Galaxy S21 Ultra melawan LG G8 yang notabene berlabel mantan flagship. Silahkan lu nilai bagaimana kualitasnya. Oh iya, HP ini bisa record video sampai 8K 30 fps. Dan gak ada obat. Tapi gua gak bisa kasih sampel video 8K nya karena keterbatasan device buat ngeditnya. Jadi gua cuman record 4K 60 fps aja. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari kamera Samsung Galaxy S21 Ultra di kamera belakangnya dengan resolusi 4K 60 fps. Walaupun sebenarnya kamera dari HP ini bisa support 8K. Gila nggak tuh? Oke, ini dia untuk hasilnya. Bisa lu nilai sendiri lah. Dan ini OIS-nya sangat stabil untuk di layarnya sendiri ya. Oke, ini menggunakan mode Super Steady di kamera belakangnya dengan resolusi mentok di Full HD 60 fps ya. Gua coba bawa lari ya di anak tangga ini. Oke, itu dia. Sedangkan kamera depannya juga nggak kalah killernya bre, dengan membawa resolusi sebesar 40 megapiksel yang support video sampai 4K 60 fps. Ini sangat membagongkan. Hasilnya juga sangat tajam, bahkan pori-pori muka gua kelihatan kalau nggak pakai fitur beauty-nya. Dan ini cocok banget buat lu yang suka ngevlog. Dan gue rekomendasiin pakai HP ini karena dia udah pakai video record yang sangat tinggi. Tes. Ini adalah kamera depan dari Samsung Galaxy S21 Ultra dengan resolusi 4K 60 fps. Gila nggak tuh? Kamera depan 4K 60 fps lagi. Head-on sini. Dan ini hasilnya gila banget cuy. Langitnya masih biru dan di sini gua ya emang gelap tapi nggak segelap HP-HP yang lain gitu ya. Halo teman-teman, ini adalah hasil dari kamera Samsung Galaxy S21 Ultra di kamera depannya ya, dengan resolusi tertingginya yaitu 4K 60 fps. Dan untuk hasil di layarnya sendiri ini gila sih edan. Keren banget buat kalian yang suka ngevlog dan ya suka selfie lah, karena kamera depannya sendiri itu punya megapiksel yang cukup besar. Oke teman-teman, ini adalah video potret di Samsung Galaxy S21. Ini udah serasa kita pakai mirrorless ya, karena dia blurnya cukup dramatis. Ya walaupun nggak rapi-rapi amat, tapi dengan ya fitur kayak gini ibaratnya bisa lah ngegantiin si mirrorless. Samsung Galaxy S21 Ultra ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan fitur fast charging 25 watt yang menurut pengalaman gua masih sangat cukup untuk digunakan seharian penuh. Bahkan dalam pemakaian gua masih tersisa 25% di malam hari, yang mana gua ngedrive test dari pagi harinya. Itu pun gua pakai resolusi layar 2K nya. Apalagi kalau pakai resolusi yang di bawahnya pasti lebih hemat lagi. Dan untuk fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy S21 Ultra ini sangat lengkap, khas flagship killer. Di antaranya adalah IP68 Dash Water Resistant, Fingerprint Under Display Ultrasonic,
support Samsung Stylus, wireless charging 15 watt, NFC, dan stereo speaker. Lengkap semua. Jadi kesimpulannya, apakah HP ini layak untuk dibeli? Ya, ini sangat layak untuk lu beli kalau lu mampu. Terlebih lagi kalau lu tipe pengguna multimedia yang suka sama yang besar-besar. Besar di sini maksudnya kayak layarnya, baterainya, dan resolusi kameranya. So, itu aja yang bisa gua simpulkan ke lu semua. Saatnya pamit undur diri, gua Ibnu, and see you next time. Boom.